The most affordable 5G phone for everyone. Wah, tagline-nya berat, tapi apakah sesuai? So guys, welcome back to Updated IDN Channel. Nama gue Greg. Jadi setelah nyaris 2 bulan Realme tidak merilis smartphone baru di Indonesia, akhirnya di pertengahan tahun ini mereka siap untuk gaspol lagi. Yaitu dengan menghadirkan Realme 8 5G di Indonesia. Ya, jadi HP ini punya tagline yang menurut gue cukup berat. Karena memang the most affordable 5G phone for everyone. Jadi otomatis punya harga yang sangat menarik. Tapi apakah HP ini layak dinanti-nantikan? Well, langsung aja gue bahas di video full review 1 minggu bersama Realme 8 5G. Let's check it out. Setelah cukup sekian lama Realme tidak membawa chipset baru di Indonesia, akhirnya di HP ini mereka membawa chipset terbaru dari MediaTek, yaitu Dimensity 700 dengan sistem fabrikasi 7 nanometer. Jadi, Realme 8 5G adalah HP pertama di Indonesia yang resmi menggunakan chipset terbaru ini. Dan untuk Antutu bisa hit di angka 359 ribuan yang menurut gua tinggi. Tapi pertanyaannya kan gimana performance in real life-nya? Well, untuk sebuah chipset terbaru, gue surprise, optimization-nya cukup bagus. Gue ngetes pakai game Genshin Impact. Memang settingan dapat di lowest plus 30 fps aja, tapi begitu gue push, coba ke high plus 30 fps, hasilnya masih cukup playable. Lock angkanya itu di FPS 18 sampai 22. Frame drop memang cukup sering karena wajar settingan yang gue pilih ini high. Jadi saran gue ketika kalian mau ngejar detail yang cukup tajam dengan konsistensi FPS yang bagus, low plus 30 fps atau medium plus 30 fps udah lebih dari cukup. Dan kalau ditanya, bang, untuk suhu gimana? Karena MediaTek kan terkenal dengan panasnya. Well, tentu, tiap tahun mereka pasti mau mengimprove dan termasuk di HP ini, wah, adem banget. Gua main game Genshin Impact 1 jam di koneksi WiFi, suhu tertinggi nyentuh di 41,3 derajat dan untuk suhu tertinggi ketika dipakai full cellular data nyentuh di 42,5 derajat aja. Jadi menurut gua udah adem. Nice MediaTek. Dan kalau kalian perlu extra cooling, Realme ada ngerilis cooling backflip yang bisa mengurangi suhu sampai 2 derajat ketika mau dipakai main game berjam-jam. Jadi gue berharap semoga coolingnya ini bisa dimasukin paket bundle HP ini biar lebih enak aja. Atau semoga harganya affordable banget lah ya. Bang, apakah HP ini sudah support koneksi 5G? Jawabannya ya tentu, karena namanya aja sudah membawa embel-embel 5G. Jadi HP ini sudah 5G ready. Atau artinya Realme sudah bisa ikutan hype yang terjadi di tahun ini. Which is nice, karena udah feature ready. Lanjut, kalau ditanya, bang, untuk kecepatan download dan uploadnya gimana? Well, karena gua belum bisa ngetes. Satu yang pasti, downloadnya bisa lebih ngebut ketimbang 4G dan 4G+. HP ini untungnya punya kapasitas baterai yang besar yaitu sebesar 5000 mAh. Kalau misalkan ditanya, bang, untuk screen on time-nya gimana? Well, dengan pemakaian gua, kayak main game Genshin Impact, Mobile Legends, scrolling Instagram, dan nonton YouTube berjam-jam, semuanya menggunakan full cellular data di koneksi 4G, bisa dapat screen on time 8 jam 32 menit dalam sekali ngecharge. Dan kalau ditanya, bang, kalau untuk koneksi 5G-nya gimana? Kan bakalan lebih boros tuh. Iya, bakalan lebih boros, tapi saran gua nanti ketika 5G sudah beredar luas, nyalain aja fitur Smart 5G Power Saving biar baterai bisa lebih irit sampai 30% ya. HP ini cuma punya satu varian aja yang masuk di Indonesia. Memang sangat disayangkan karena tidak ada opsi lain. Tapi untungnya, RAM-ROM yang tersedia udah paling tinggi yaitu 8/128GB dengan teknologi RAM menggunakan LPDDR4X dan internal memori menggunakan UFS 2.1. Ada satu hal kecil yang cukup bikin gue surprise di mana HP ini punya fitur DRE atau Dynamic RAM Expansion. Jadi ketika fitur ini aktif, maka internal memory atau ROM-nya itu bisa dijadikan virtual RAM sampai 5GB. Yang kalau mau ditotal-totalin, HP ini jadi punya RAM sebesar 13GB, udah kayak HP flagship cuy. Nice banget. Dan kalau ditanya, bang, fungsi DRE ini sebenarnya buat apa? Well, semakin besar kapasitas suatu RAM, otomatis makin banyak juga aplikasi yang running di background tanpa harus di force close by system.
Jadi ketika mau dipakai multitasking, ya kalian bisa ngeload tanpa harus nunggu loading ulang, sesimpel itu. Jadi menurut gua ini memberikan user experience yang lebih baik karena aplikasi yang running di background bisa lebih banyak. Dan untuk buka tutup aplikasi sendiri menurut gua udah cepet tanpa ada animasi lag. Satu fitur yang paling banyak banget di request sama netizen Indonesia dan sangat kepake jika kalian tinggal di dalam kota untungnya tersedia, yaitu NFC atau Near Field Communication. Jadi ketika mau ngecek saldo e-money tinggal langsung tap di belakang HP. Dan ketika saldo kurang, ya bisa langsung top up dan update saldo langsung dari HP tanpa harus ke gerai offline manapun. Jadi buat kalian yang sering naik tol ataupun naik kendaraan umum, di mana bayarnya itu diwajibkan cashless, ya nggak usah pusing lagi kalau saldo kurang tinggal update aja langsung dari HP. Dan kemarin ini ada yang nanya, Bang, dengan hadirnya sensor NFC, apakah bisa ngecek saldo ATM? Jawabannya, untuk ngecek saldo ATM nggak perlu ada sensor NFC, tinggal download aja aplikasi M-Banking. Sesimpel itu. Oke, di bagian layar masih sama seperti ciri khas Realme yang biasanya kita kenal. Dimulai dari ukuran layar sebesar 6,5 inch pas, desain punch hole yang posisinya ada di bagian pojok kiri atas dengan screen to body ratio sampai 90,5%, panel layar menggunakan IPS LCD, dan resolusinya Full HD+. Jadi kurang lebih secara keseluruhan layarnya punya experience yang sama bagusnya dengan Realme lainnya yang masih menggunakan panel IPS LCD. Asin warnanya berwarna, viewing angle luas, dan juga cerah karena maximal brightness-nya bisa nyentuh sampai 600 nits sehingga pemakaian di bawah kondisi outdoor terik matahari, isi konten layar masih kelihatan. Oh ya, untuk touch sensitivity unit yang sekarang gue pegang, semuanya aman. Tidak ada touch delay, tidak ada isu multitouch, pokoknya beneran bagus. Dan untuk layarnya sudah ada pelindung free screen protector bawaannya. Sekarang kita bahas bagian belakang. HP ini membawa desain yang super simple dan minimalis. Karena kalau kalian lihat di bagian belakang, cuman ada bentuk kamera yang memanjang ke bawah beserta logo Realme kecil yang ada di bagian pojok kiri bawah dengan warna basic color dan ada sedikit efek gradasi yang keluar dari kamera. Sesimpel itu. Lanjut untuk bahan materialnya tentu menggunakan polikarbonat dengan finishing design dibuat seperti kaca asli yang mengkilat. Dan untuk build quality menurut gue ini cukup solid karena di bagian tengahnya ada sedikit gap. Lanjut ngomongin soal body form factor. Dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang ada di HP ini, menurut gue ya cukup tipis, setipis 8,5 mm dan seringan 185 gram. Jadi makin kesini, Realme bisa deliver HP yang makin tipis dan makin ringan. Kamera belakang di HP ini membawa setup triple kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 48 megapiksel bukaan cahaya f1.8, 2 megapiksel depth sensor, dan terakhir ada 2 megapiksel macro lens. Dan untuk hasil foto di kondisi daylight, menurut gua secara overall ini cukup bagus. Karena detail yang ditangkap beneran tajam karena ada extra software sharpening yang sangat berasa, dynamic range-nya pas, warna ya bisa natural kalau kalian mainin exposure-nya. Sekarang ini terlihat kurang natural ketika kalian mau foto di mode normal karena saturation-nya itu terlalu berasa sehingga mengurangi highlight dan shadow yang ditangkap. Jadi saran gue kalau kalian kejar warna natural, mainin exposure-nya, maka hasil foto itu lebih terlihat, lebih hidup aja karena berasa highlight dan shadow-nya. Lanjut untuk hasil foto di kondisi low light, detailnya masih terlihat, cahaya yang ditangkap pun juga cukup terang. Tapi kalau kalian kejar detail yang lebih tajam, dan kalau kalian butuh highlight yang lebih bisa menggambarkan kondisi seperti aslinya, nyalain aja fitur Night Mode. Ya, Night Mode-nya itu bisa mendeliver highlight yang lebih tajam, atau highlight yang lebih berasa dan detail yang lebih tajam. Walaupun secara cahaya tidak ada pembeda yang terlalu gimana-gimana sih. Jadi semoga kedepannya Night Mode masih bisa diimprove dan saturation-nya bisa lebih dikurangin sedikit lah, biar lebih natural aja. Lanjut untuk kamera depan, HP ini punya resolusi sebesar 16 megapiksel yang hasil fotonya menurut gua, ya ini bagus. Detailnya tajam lagi-lagi karena ada extra software sharpening. Dynamic range-nya bagus, jadi ketika kalian mau selfie di belakang ada pemandangan, ya di belakang tentu masih kelihatan ada objek. Dan portrait mode-nya, cuttingan bokehnya juga rapi. Untuk skin tone, mendekati natural lah. Software di HP ini run di Android 11 dengan tampilan antarmuka menggunakan Realme UI 2.0. Jadi customization-nya sudah menyeluruh.
Mau ganti icon di home screen bisa, mau ganti icon yang ada di control panel juga tersedia. Dan yang pasti Realme UI makin kesini makin easy to use, simple, dan makin banyak fiturnya. By the way, buat kalian yang nanya, Bang, Realme tuh seberapa sering sih gulirin update? Jawabannya setiap bulan, biasanya gue terima software update 1 kali. Jadi udah cukup rajin lah. HP ini tentu masih membawa sensor sidik jari konvensional yang posisinya itu ada di bagian samping kanan nyatu dengan tombol power. Jadi secara posisi sudah gampang dijangkau. Dan untuk performa unlock pun beneran cepet. Sekali tap bisa langsung masuk, walaupun beberapa kadang gue ngerasa ada screen response time yang cukup delay. Jadi kadang terlihat lama, padahal sudah ke unlock karena berasa haptic vibration-nya. Gue berharap screen response time delay-nya bisa di-fix atau di-improve lewat software update mendatang. Dan opsi kedua untuk unlock tersedia face recognition dengan performa unlock yang cepat. Bagian yang gak kalah penting ada di expansion. Untungnya HP ini masih membawa triple slot tray. Jadi kalian bisa taruh 2 nomor bersamaan yang support dual 4G plus VoLTE, bahkan bisa support dual 5G juga ketika jangkauannya sudah meluas, plus upgrade ekstra memori menggunakan microSD sampai 1 TB. Ya, jadi ini adalah HP pertama dari Realme dengan expandable memory yang paling luas, karena bisa 1 TB. Biasanya cuma sampai 256 GB aja. Memang terdengar kecil, tapi menurut gua akan sangat kepake buat kalian yang sering download film, nonton, dan video recording. Itu bakalan makan storage. Jadi kalau misalkan kalian bisa nambahin lewat microSD sampai 1 TB, wah ini bisa jadi hard disk dadakan cuy. Oke guys, jadi itu dia semua kelebihan yang ada di Realme 8 5G. Sekarang gue juga mau bahas hal apa yang masih jadi kurang dan mungkin di nextnya bisa di-improve karena tidak ada smartphone yang sempurna kan? Sayang banget kamera belakang di HP ini tidak tersedia lensa ultrawide seperti kebanyakan HP Realme yang gue kenal. Jadi ketika kita mau tangkap objek yang lebih luas, ya nggak bisa. Apalagi dengan bodi yang cukup tipis, BAM kamera pun jadi makin berasa, sehingga kalau mau ditaruh di meja tanpa casing, ya pasti bakalan bisa goyang-goyang dan ngeri takut bodinya lecet. Jadi make sure kalian pasangin free jelly case yang di-include, biar ya nambah ekstra proteksi aja lah ya. Dan gue berharap juga Realme next nambahin lensa ultrawide aja. Kapasitas baterai di HP ini memang udah besar, tapi dalam soal ngecharge menurut gue masih rasanya rada kurang. Ya, memang HP ini udah support di 18W fast charging yang masih reliable ketimbang regular 10W. Tapi gue berharap semoga di next Realme bisa bawa 30W dark charging biar pengisian daya ulang lebih ngebut dan lebih efisien. Karena sekarang ini ketika gue ngecharge pakai brick charger bawaan yaitu di 18W, dari angka 5-100% masih takes time, yaitu makan waktu 2 jam 26 menit. Apalagi prediksi gue, di tahun ini 30W itu bakalan menjadi standar aja gitu. Jadi gue berharap semoga di next Realme bisa bawa charging yang lebih ngebut aja. Speaker di HP ini masih membawa single button vari speaker yang posisinya itu ada di bagian kanan bawah. Dan untuk kualitas suaranya sebenarnya sih not bad, tapi menurut gua sudah saatnya Realme bisa step up the bar untuk memberikan kualitas stereo speaker di HP kelas mid-range ke bawah, biar semakin banyak orang bisa ngerasain pengalaman imersif ketika mau denger lagu ataupun main game dan nonton. Jadi gue berharap semoga stereo speaker bisa tersedia di HP yang lebih affordable lagi. Dan buat kalian penasaran dengan kualitas suara dari HP ini, make sure pasang earphone dan pasang headset, langsung gue play di volume 100%. Ya, kayak gitu. Menurut gue memang bassnya masih kurang berasa. Tapi buat kalian yang ngejar bassnya, tinggal pasangin earphone ataupun headset kabel aja karena port jack 3.5 masih tersedia. Perekaman video di kamera belakang HP ini sudah tersedia IIS atau ada stabilisasi, tapi untuk hasilnya menurut gue masih kurang stabil. Ya walaupun masih ada fitur Ultra Steady biar hasil video lebih stabil, tapi gue berharap semoga Realme bisa improve stabilisasi di primary lens tanpa harus nyalain fitur ini biar lebih enak aja. Dan untuk perekaman video kamera depan tentu stabil ketika kalian nyalain fitur Ultra Steady juga. Oh iya, untuk perekaman maksimal yang bisa di-record HP ini cuman sampai 1080p 30fps aja ya.
jadi sayang memang belum bisa sampai 4K 30 fps. So guys, itu dia video full review Realme 8 5G versi channel up-to-date IDN. Jadi intinya, apakah HP ini layak dibeli? Well, buat kalian yang memang mau mengikuti zaman atau buat kalian yang kebetulan lagi nyari HP baru tapi pengen semuanya feature ready, ya secara HP ini udah support 5G dan chipsetnya ngebut plus RAM-nya juga gede, mungkin HP ini bisa masuk dalam consideration atau bisa masuk dalam pertimbangan kalian. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga, supaya kalian tahu kapan video baru di-upload, and as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.